Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku, Rian, sudah hampir setahun tinggal di kota ini sebagai mahasiswa perantauan. Kuliah di jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri yang lumayan jauh dari kampung halaman di Jawa Tengah. Awalnya, semuanya terasa menjanjikan. Tapi sekarang, hidupku seperti terjebak di lubang yang semakin dalam. Uang bulanan dari orang tua habis untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari, sementara biaya indekos naik terus. Aku sudah telat bayar sewa kamar 2 bulan, dan pemilik kos itu, Pak Haji, sudah mulai kasar. Rian, kalau besok pagi nggak ada uang sewa, aku ganti kunci pintu kamar kamu. Barang-barangmu biar aja di dalam, baju, buku kuliah, semuanya. Mau ambil, bayar dulu lunas plus denda, katanya kemarin sore dengan nada datar yang bikin dada sesak. Pagi itu, aku bangun dengan kepala pesing karena begadang mengerjakan tugas kelompok. Jam weker di ponselku berdering pukul 6, tapi aku biarkan saja sampai akhirnya terpaksa bangun. Kamar indekosku kecil, hanya kasur tipis di lantai, meja belajar yang reyot, dan jendela menghadap tembok tetangga. Udara pagi terasa lembab, seperti biasa di pinggir kota ini yang dekat sungai. Aku cuci muka sekadarnya, gosok gigi, lalu buru-buru keluar. Sarapan, lupakan dulu, aku harus ke warung Bu Siti untuk kerja. Warung Bu Siti ada di pinggir jalan raya yang jarang dilalui orang. Bangunannya sederhana, atap seng berkarat, dinding catnya sudah mengelupas. Di depan, ada beberapa meja plastik dan kursi yang tersusun rapi. Menu utamanya pecel lele, tempe goreng, sama sambal yang katanya pedasnya pas. Tapi sejak aku kerja di sini 3 bulan lalu, warung ini sepi seperti kuburan. Kadang seharian cuma laku 10 porsi, itu pun kalau ada yang lewat kebetulan. Bu Siti, pemiliknya, wanita parubaya yang sendirian sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, sering duduk diam di kursi rotan sambil menatap jalanan kosong. Wajahnya selalu lelah, garis-garis keriput di dahinya seperti peta jalan yang rusak. Aku tiba di warung pukul 7 pagi. Bu Siti sudah ada di dapur belakang, sibuk menggoreng ikan lele segar yang baru tadi pagi beli di pasar. Bau minyak panas dan rempah-rempah langsung menyambut hidungku, tapi hari ini rasanya biasa saja, nggak bikin lapar seperti biasanya. Pagi, Bu, sapaku sambil melepas tas ransel dan langsung bantu angkat ember air. Pagi, Yan, cepat beresin meja-meja depan, ya. Siapa tahu hari ini ada yang datang, jawab Bu Siti tanpa menoleh. Suaranya datar, seperti orang yang sudah capek berharap. Aku mengangguk dan mulai menyapu lantai depan. Debu beterbangan sedikit, campur dengan bau asap kendaraan dari jalan raya. Warung ini posisinya kurang strategis, dekat pabrik kecil yang bikin udara kadang terasa pengap. Aku ingat pertama kali Bu Siti merekrutku. Aku datang ke sini karena lowongan di papan pengumuman kampus, gaji harian 10.000 per jam, cukup buat tambal sulam. Tapi sekarang, bahkan gaji itu terasa nggak cukup. Utangku ke teman kuliah untuk bayar semester lalu sudah numpuk, ditambah tagihan indekos yang telat. Sepanjang pagi, cuma 2 pelanggan yang datang. Yang pertama, seorang buruh pabrik yang pesan nasi sama tempe goreng. Dia makan cepat, bayar, lalu pergi tanpa banyak omong. Yang kedua, anak kecil tetangga yang minta es teh manis. Aku layani sambil tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Jam sudah menunjukkan pukul 11, dan perutku keroncongan. Bu Siti keluar dari dapur, tangannya basah oleh air cucian piring. Yan, hari ini sepi lagi. Kalau gini terus, warung ini tutup loh, gumamnya sambil mengelap tangan ke celemek lusuhnya. Aku berhenti menyekam meja dan menatapnya. Iya, Bu, emangnya kenapa ya? Rasanya masakannya enak kok, mungkin orang-orang lagi pilih warung baru di ujung jalan itu. Bu Siti menghela napas panjang, matanya menatap ke arah sumur tua di belakang warung. Sumur itu sudah nggak dipakai lagi, ditutup dengan kayu yang lapuk,
dikelilingi rumput liar dan lumut hijau yang menempel di dinding batu. Bukan cuma itu, Yan. Rezeki ini kayaknya lagi nggak ada yang jaga. Dulu waktu suamiku masih ada, warung ramai terus. Sekarang, ya gini, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku sendiri lagi di ujung tanduk. Malam tadi, aku sudah hitung-hitungan lagi di kamar, sisa uang di dompet cuma cukup buat beli nasi 2 hari ke depan. Kalau besok nggak bayar indekos, aku bisa-bisa tidur di taman kampus. Pikiranku melayang ke orang tua di kampung. Mereka sudah susah payah kirim uang, tapi aku malah boros buat nongkrong sama teman. Rasa malu dan putus asa campur aduk di dada, seperti ada batu yang menekan. Siang harinya, pelanggan mulai berdatangan sedikit karena jam makan siang. Ada 5 orang, kebanyakan karyawan kantor kecil di sekitar sini. Aku sibuk ambil pesanan, goreng ikan tambahan, dan sajikan sambal. Bu Siti di dapur, suaranya kadang terdengar menggumam sendirian, seperti biasa. "Ya Tuhan, beri jalan keluar," katanya pelan saat aku lewat bawa piring kosong. Aku pura-pura nggak dengar, tapi hati nggak enak. Sore menjelang, warung kembali sepi. Matahari mulai condong ke barat, cahayanya kuning oranye menyusup lewat jendela dapur. Aku duduk di kursi depan, main ponsel sebentar untuk lupakan masalah. Notifikasi dari Pak Haji masuk lagi, besok pagi lunas atau pindah. Aku matikan layar, napasku pendek. Bu Siti keluar dari dapur, wajahnya basah keringat. "Yan, hari ini tutup lebih awal aja. Nggak ada yang datang lagi." "Iya, Bu, saya bantu beresin dulu," jawabku sambil berdiri. Kami mulai membereskan bersama. Aku angkat kursi-kursi ke sudut, Bu Siti cuci piring terakhir. Saat aku buang sampah ke belakang, angin malam mulai berhembus pelan, membawa dingin yang aneh dari arah sumur tua. Sampahnya aku taruh di tempat sampah besi yang sudah karatan, lalu hendak kembali ke depan. Tapi tiba-tiba, aku dengar suara Bu Siti dari belakang dapur. Suaranya lirih, seperti berbisik pada seseorang. Penasaran, aku berhenti dan mengintip dari balik pintu dapur yang setengah terbuka. Cahaya lampu neon di belakang redup, membuat bayangan panjang di tanah. Bu Siti berdiri dekat sumur tua, tangannya memegang seikat kemenyan yang sudah dinyalakan. Asapnya mengepul tipis, bercampur bau manis bunga melati yang tiba-tiba tercium kuat. Dia bergumam pelan, kata-katanya seperti campuran bahasa Jawa dan doa yang gak jelas. Di depannya, ada nampan bambu dengan sesajen, pisang raja yang sudah dikupas, bunga 7 rupa yang segar, dan segelas air putih. Api kemenyan menari-nari pelan, membuat udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri diam di situ, jantung mulai berdetak lebih cepat. Apa yang Bu Siti lakukan? Ritual apa ini? Aku ingin langsung pergi, tapi rasa penasaran dan keputusasaan menahanku. Mungkin ini jawaban atas masalahku. Mungkin Bu Siti punya cara untuk bikin warung ramai, dan aku bisa ikut dapat bagian. Aku ingat kata-kata teman kuliah dulu tentang dukun penglaris di kota ini, tapi aku selalu anggap itu cerita iseng. Sekarang, melihat Bu Siti seperti itu, semuanya terasa nyata. Akhirnya, aku memberanikan diri mendekat pelan-pelan, langkahku hati-hati agar nggak berderit. "Bu, Ibu lagi ngapain?" tanyaku ragu, suaraku hampir hilang di tengah hembusan angin malam. Bu Siti terlonjak kaget, tangannya langsung memadamkan kemenyan dengan telapak tangan. Asapnya padam seketika, tapi bau melati masih menempel di udara. Wajahnya memucat, matanya melebar sesaat sebelum buru-buru menoleh ke arahku. Rian, enggak ngapa-ngapain. Cuma bakar sampah biasa," elaknya cepat, suaranya berusaha tenang tapi ada getar yang nggak bisa disembunyikan. Dia buru-buru tutup nampan sesajen dengan kain putih yang sudah disiapkan. Aku nggak mundur, malah maju selangkah, menatapnya serius. "Bu, saya lihat tadi. Itu, sesajen." "Ya, Ibu lagi ritual apa? Warung ini sepi terus, saya tahu Ibu juga susah. Saya juga lagi butuh uang banget buat bayar utang indekos. Kalau ada cara lain biar ramai, kasih tahu saya, Bu. Saya siap bantu apa aja." Bu Siti diam sejenak, matanya menatapku dari atas ke bawah, seperti menimbang-nimbang.
Angin malam berhembus lagi, membuat daun-daun di sekitar sumur bergoyang pelan. Bau melati masih ada, samar tapi menempel, seperti bisikan yang gak mau hilang. Akhirnya, dia menghela napas panjang, bahunya merosot. Kamu serius, Yan? Ini bukan cara biasa, bukan yang bisa diceritain ke sembarang orang. Kamu harus kuat mental dan janji enggak bakal buka mulut ke siapapun. Aku menelan ludah, rasa takut mulai merayap di punggung. Tapi pikiranku penuh dengan gambar Pak Haji yang marah, utang yang numpuk, dan perut kosong besok pagi. Saya serius, Bu. Saya janji. Tolong, bantu saya. Bantu warung ini juga. Bu Siti menatapku lama, matanya berkaca-kaca di bawah cahaya redup lampu belakang. Baiklah, tapi ingat janjimu. Besok malam Jumat Kliwon, kamu ikut saya ke belakang sini. Kita bicara lebih lanjut. Sekarang, pulang dulu. Jangan pikirkan malam ini. Aku mengangguk, tapi saat berbalik pergi, kaki terasa lemas. Udara malam terasa lebih dingin sekarang, dan bau melati itu seolah mengikuti langkahku pulang ke indekos. Di kamar, aku berbaring tapi nggak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar, apa yang akan terjadi besok? Apa yang Bu Siti sembunyikan? Rasa penasaran bercampur ketakutan, seperti benang kusut yang semakin menjerat. Aku tahu, ini awal dari sesuatu yang mungkin gak bisa kuhentikan lagi. Hari-hari menjelang Jumat Kliwon terasa seperti menunggu badai yang tak terlihat. Aku tetap kerja di warung Bu Siti seperti biasa, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda di udara. Setiap kali aku lewat belakang dapur, pandanganku tertarik ke sumur tua itu. Tutup kayunya terlihat lebih gelap, seperti menyerap cahaya sore. Bu Siti juga berubah. Dia lebih pendiam, jarang bicara kecuali soal pesanan pelanggan. Kadang, saat warung sepi, aku lihat dia menatap kosong ke arah sumur, bibirnya bergerak pelan seperti bergumam sendirian. Aku ingin tanya, tapi janjiku menahanku. Jangan buka mulut, katanya waktu itu. Jadi, aku diam saja, meski pikiranku penuh tanda tanya. Selama seminggu itu, masalah utangku makin mendesak. Pak Haji datang ke indekos pagi-pagi buta, pukul 6, saat aku baru bangun. Dia berdiri di depan pintu kamar, tangannya memegang kunci cadangan. Rian, besok terakhir. Kalau nggak ada uang, aku kunci kamar ini dan kamu cari tempat lain. Suaranya tegas, tanpa ampun. Aku minta waktu tambahan, bilang lagi nunggu kiriman dari orang tua. Dia cuma geleng kepala dan pergi, meninggalkan rasa panik yang menjalar di dada. Di kampus, teman-teman kuliah nggak sadar aku lagi susah. Aku ikut kelas, tapi pikiranku melayang ke warung, ke Bu Siti, ke janji malam Jumat itu. Malam-malamnya, aku susah tidur. Setiap hembusan angin dari jendela, aku ingat bau melati samar kayak malam itu. Seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Akhirnya, hari Jumat tiba. Hari itu warung lebih sepi dari biasanya. Pelanggan cuma datang 3 kali, dan Bu Siti tutup lebih awal, pukul 6 sore. Yan, malam ini kamu tinggal. Kita mulai setelah maghrib, katanya saat aku bantu angkat ember air terakhir. Suaranya pelan, tapi ada nada tegas yang bikin bulu kuduku merinding sedikit. Aku mengangguk, pura-pura tenang. Iya, Bu, saya siap. Tapi dalam hati, aku ragu. Apa yang akan kulihat malam ini? Ritual seperti apa? Tapi gambar Pak Haji dan utang itu menahanku. Aku pulang sebentar ke indekos, salat maghrib di masjid kecil dekat situ, berharap doa bisa lindungi aku. Tapi saat kembali ke warung, langit sudah gelap pekat, bulan tipis menggantung di atas pohon-pohon pinggir jalan. Bu Siti sudah menunggu di depan warung. Dia pakai kain batik lusuh, rambutnya diikat sederhana. Di tangannya, ada keranjang anyaman berisi barang-barang yang nggak biasa, bunga-bunga segar, pisang raja yang kuning matang, dan gulungan kain putih. Ikut saya ke belakang, Yan. Jangan banyak tanya dulu, pintanya sambil berjalan pelan ke arah dapur. Aku mengikuti, tangan dingin meski udara malam nggak terlalu dingin. Lampu neon di dapur menyala redup, membuat bayangan kami memanjang di lantai semen yang retak-retak. Kami lewat pintu belakang, keluar ke halaman kecil yang penuh rumput liar. Sumur tua ada di tengah,
dikelilingi pohon Kamboja yang daunnya bergoyang pelan oleh angin malam. Bau tanah lembab campur daun kering tercium samar, tapi yang lebih kuat adalah aroma melati yang tiba-tiba muncul, seperti seseorang baru saja tabur bunga di sekitar. Bu Siti letakkan keranjang di dekat sumur, lalu ambil kemenyan dari dalamnya. Dia nyalakan dengan korek api, asapnya mengepul tipis, membentuk spiral putih yang naik ke udara. Ini ritual lama, Yan. Turun dari nenek moyangku. Bukan sihir hitam, tapi pinjam rezeki dari yang tak kasat mata. Warung ini dulu ramai karena ini, tapi setelah suamiku meninggal, aku berhenti. Sekarang, terpaksa lagi karena susah. Suaranya pelan, seperti cerita rahasia yang akhirnya dibuka. Aku berdiri di samping, jantung mulai berdetak lebih cepat. Yang tak kasat mata, maksudnya, hantu, Bu. Tanyaku ragu, suaraku hampir hilang, dia menoleh, matanya serius di bawah cahaya api kemenyan. Bukan hantu biasa, penghuni lama di sumur ini. Dia janji bantu laris, asal kita beri sesajen dan jaga rahasia. Tapi ada syarat, kamu harus bantu siapkan, dan jangan pernah lihat wajahnya. Fokus saja sama tugasmu. Kalau kamu setuju, kita lanjut. Kalau enggak, pulang sekarang dan lupakan semuanya. Aku diam sejenak, pikiranku berputar. Pulang, lalu besok gimana utangku? Warung ini, aku bayangkan hidup tanpa tempat tinggal, tanpa uang. Saya setuju, Bu. Saya janji nggak bakal lihat. Apa tugas saya? Bu Siti mengangguk puas, lalu Bu Siti mulai susun sesajen di atas nampan bambu yang sudah dia siapkan. Pisang raja diletakkan rapi, bunga 7 rupa, melati, kenanga, cempaka, dan lainnya, ditabur di sekitar. Segelas air putih dituang pelan, seperti persembahan. Kamu berdiri di sana, dekat pohon Kamboja. Pegang ember ini, katanya sambil serahkan ember plastik biasa yang biasa dipakai cuci piring. Jangan pernah lihat ke atas pohon itu. Fokus sama ember, saat waktunya, ada yang akan menetes. Kamu tangkap saja. Setelah itu, selesai. Aku ambil ember, tanganku sedikit gemetar. Pohon Kamboja tinggi, cabangnya menjuntai seperti tangan yang siap meraih. Udara mulai terasa lebih dingin sekarang, meski angin gak kencang. Bu Siti mundur selangkah, tutup mata sebentar, lalu mulai merapal mantra. Kata-katanya dalam bahasa Jawa kuno, pelan dan berirama, seperti lagu pengantar tidur yang aneh. Om Swastiastu, pinjem rezeki, mbok laris manis. Aku nggak paham semuanya, tapi suaranya membuat bulu kudukku berdiri. Asap kemenyan semakin tebal, membentuk kabut tipis di sekitar sumur. Bau melati makin kuat, menyelimuti hidung seperti kabut manis yang lengket. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dari arah sumur, meski pohon-pohon di sekitar nggak bergoyang banyak. Udara terasa menusuk kulit, dingin yang merayap dari kaki ke atas. Aku pegang ember lebih erat, mata fokus ke dasarnya yang kosong. Tapi telingaku menangkap suara aneh, cekikikan pelan, seperti perempuan muda yang tertawa diam-diam dari kejauhan. Suara itu datang dari atas pohon Kamboja, samar tapi jelas. Jantungku berdegup kencang, napasku pendek. Bu, itu suara apa? Bisikku pelan, nggak berani menoleh. Dia sudah datang, jawab Bu Siti pelan, suaranya tegang tapi tetap lanjut merapal. Siapkan embernya, Yan. Jangan gerak. Aku patuhi, meski rasa ingin tahu hampir bikin aku angkat kepala. Bayangan samar mulai terlihat di pinggir pandanganku, putih, seperti kain yang melayang pelan dari atas pohon. Suara cekikikan itu semakin dekat, sekarang seperti bisikan di telinga, hehe, datang lagi ya. Aku tutup mata sebentar, tapi Bu Siti desis, buka mata. Fokus. Aku buka lagi, tatap ember. Udara semakin dingin, seperti masuk ke tulang. Bau melati sekarang bercampur sesuatu yang amis, seperti ikan busuk yang tersembunyi. Lalu, itu terjadi. Tetesan pertama jatuh ke ember, cairan kental, berwarna putih susu, jatuh pelan seperti air liur yang ditahan lama. Bau amisnya langsung menyerang hidung, membuat perutku mual seketika. Aku hampir muntah, tapi tahan diri. Tetesan kedua, ketiga, mengikuti, semakin banyak hingga genangan kecil di dasar ember.
Suara cekikikan berubah jadi gumaman pelan, seperti puas. Lesat, tambah lagi. Aku nggak berani gerak, meski kaki terasa lemas. Berapa lama? Mungkin 5 menit, tapi terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, Bu Siti selesai merapal, suaranya naik sedikit, cukup mbok. Terima kasih. Bayangan putih itu menghilang pelan, suara cekikikan memudar bersama angin malam. Bu Siti mendekat, wajahnya pucat tapi lega. Dia ambil botol kecil dari keranjang, tuang cairan dari ember ke dalamnya. Ini, bumbu rahasianya, Rian. Air liur dari penghuni itu. Campur sedikit saja ke sambal atau kuah setiap hari. Jangan banyak, cukup setetes. Besok, warung akan ramai. Suaranya pelan, tapi ada nada bangga yang aneh. Aku mundur selangkah, ember masih di tangan, bau amis menempel di baju. Bu, ini beneran, rasanya, nggak enak banget. Apa nggak bahaya? Dia menatap aku tajam. Kamu sudah janji, Ian. Ini cara kami. Kalau ragu, lupakan saja. Tapi ingat, perjanjian ini mengikat. Jangan coba-coba mundur sekarang. Aku mengangguk lemas, aku bantu dia bereskan sesajen. Saat aku pulang ke indekos, malam terasa lebih gelap. Di kamar, aku cuci tangan berkali-kali, tapi bau amis masih samar tercium. Tidur, mustahil. Setiap kali mata terpejam, aku masih mendengar cekikikan itu lagi, seperti mengikuti aku. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala pusing, tapi warung, ya, besok akan kulihat apa yang terjadi. Rasa takut mulai tumbuh, pelan tapi pasti, seperti akar yang merayap di dada. Pagi harinya setelah ritual itu, aku bangun dengan badan pegal dan pikiran kusut. Jam di ponsel menunjukkan pukul 5 pagi, tapi aku sudah terjaga sejak tengah malam. Bau amis dari ember kemarin masih terngiang, seperti menempel di ingatan. Aku cuci muka berkali-kali di kamar mandi indekos yang sempit, air dinginnya nggak cukup hilangkan rasa mual yang tersisa. Ini cuma mimpi buruk, gumamku pada diri sendiri sambil tatap cermin yang retak. Tapi aku tahu itu nyata. Janji dengan Bu Siti, cekikikan dari pohon, cairan kental itu, semuanya terasa seperti beban yang menekan dada. Aku sholat subuh di sajadah tipis, tapi konsentrasiku buyar. Setiap kali mata terpejam, suara bisikan pelan itu muncul lagi, seperti angin yang berbisik. Aku buru-buru ke warung, langit masih gelap keabu-abuan. Bu Siti sudah ada di dapur, sibuk potong bawang dan siapkan bumbu. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya, meski lingkaran hitam di bawah matanya masih ada. Pagi, Ian. Cepat bantu goreng lelenya. Hari ini pasti ramai, katanya sambil tersenyum tipis. Suaranya penuh harap yang jarang kulihat. Aku mengangguk, tapi ragu. Iya, Bu, tapi, bumbu itu sudah dicampur. Tanyaku pelan saat ambil ikan dari ember air. Dia berhenti potong sebentar. Bu Siti menatap aku dengan mata tenang. Sudah, setetes saja ke sambal dan kuah pecel. Jangan khawatir, Ian. Kamu akan lihat sendiri. Aku nggak tanya lagi, takut dia ingatkan janjiku. Kami mulai kerja seperti biasa, aku nyalakan kompor gas, goreng ikan sampai kuning kemasan, Bu Siti aduk sambal di wajan. Tapi saat dia tuang cairan dari botol kecil itu ke dalam campuran, aku lihat jelas cairan putih itu larut cepat, nggak ada bekas. Bau amisnya samar, tertutup pedas cabai dan bawang goreng. Perutku bergejolak lagi, tapi aku tahan. Mungkin ini cuma khayalan, pikirku, meski hati nggak yakin. Warung dibuka pukul 7, seperti biasa. Awalnya, sepi. Cuma satu pelanggan pagi, seorang supir angkot yang pesan nasi sama tempe. Dia makan cepat, tapi saat bayar, dia bilang, enak banget sambalnya hari ini, Bu. Pedasnya pas, bikin nagih. Bu Siti tersenyum lebar, dan aku pura-pura sibuk cuci piring. Tapi jam 8, sesuatu berubah. Orang mulai berdatangan, satu persatu, lalu bergerombol. Karyawan pabrik, ibu-ibu belanja dari pasar, bahkan anak muda yang biasanya lewat tanpa mampir, kini antrian terbentuk di depan meja, kursi-kursi penuh, dan aku kewalahan ambil pesanan. Mas, pecel lele 1, tambah lalapan. Seru seorang pria berhelm sambil duduk di kursi depan. Wah, enak nih, Bu.
Kok baru tahu warung ini? Tanya yang lain, seorang wanita kantor dengan tas selempang. Bu Siti di dapur nggak sempat istirahat, suaranya terdengar riang saat jawab, "Alhamdulillah, rezeki datang." Aku lari-lari bawa piring panas, keringat menetes di dahi. Sampai pukul 10, sudah laku lebih dari 30 porsi, rekor baru. Pelanggan bilang masakannya luar biasa, sambalnya bikin lidah bergoyang, ikannya empuk. Aku senyum layani mereka, tapi di balik itu, ada rasa aneh. Kenapa tiba-tiba ramai? Apa karena bumbu itu? Siang harinya, warung seperti pasar malam. Antrian melintang ke jalan raya, orang parkir motor di pinggir. Aku hitung uang di laci kasir saat ada jeda singkat, sudah lebih dari 200.000, 2 kali lipat hari biasa. Bu Siti keluar sebentar, wajahnya berseri. "Lihat, Yan, ini hasilnya. Kamu juga dapat bagian, loh. Besok bisa lunasi utangmu." Aku mengangguk, senang campur lega. Malam itu, setelah tutup, dia kasih aku amplop tebal, 10.000 lebih dari gaji biasa. "Ini awal, Yan. Terima kasih sudah bantu." Aku pulang ke indekos dengan hati ringan, bayar Pak Haji keesokan harinya. "Bagus, anak muda. Jangan telat lagi," katanya sambil ambil uang. Aku tersenyum, rasanya beban terangkat. Mungkin ini rezeki biasa, pikirku. Mungkin ritual itu cuma kebetulan, tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Mulai hari ketiga, hal-hal kecil mulai mengganggu. Warung tetap ramai, bahkan lebih. Pelanggan datang pagi buta, antre sejak subuh. Aku capek, tapi senang karena uang mengalir. Tapi saat melayani pelanggan, aku perhatikan sesuatu, mata mereka. Beberapa pelanggan tatap piring dengan pandangan kosong, seperti terpaku. Seorang bapak tua makan sambal tanpa kedip, bibirnya bergerak mekanis. Enak sekali, gumamnya berulang, meski nggak ada yang tanya. Aku geleng kepala, mungkin aku lagi capek saja. Tapi malam itu, di indekos, suara aneh datang lagi. Bukan cekikikan, tapi tangisan pelan perempuan dari atap. Seperti isak yang tertahan, datang dari kegelapan luar jendela. Aku bangun, buka tirai, kosong. Hanya angin malam dan daun bergoyang. "Mungkin tetangga," bisikku, tapi tidur nggak nyenyak. Hari berikutnya, bau mulai muncul. Di dapur warung, saat aku aduk kuah, bau amis samar tercium lagi, meski Bu Siti sudah campur bumbu baru. "Bu, kok ada bau aneh di sini?" tanyaku suatu sore. Saat pelanggan mulai reda, dia menatap aku sekilas, lalu lanjut goreng. "Mungkin ikan basi, cuci aja lebih teliti." Tapi aku tahu itu bohong. Bau itu hanya aku yang cium, seperti hantu pribadi. Pelanggan gak sadar, malah tambah banyak. Ada yang datang 2 kali sehari, bilang gak bisa lupa rasanya. Aku mulai gelisah. Uang sudah cukup kirim ke orang tua, tapi rasa aman itu pudar. Malam-malam, tangisan di atap indekos makin jelas, seperti perempuan yang menangis pelan di dekat telinga. Aku pasang earphone, dengar musik keras, tapi suara itu tembus. Pagi harinya, aku lihat kucing liar di belakang warung, 2 ekor, mati dengan perut menganga, seperti dimakan dari dalam. Bulunya berantakan, mata terbelalak. "Bu, lihat ini," kataku tunjuk mayatnya. Bu Siti keluar, wajahnya berubah. "Buang aja ke sungai. Biasa, kucing liar suka begini." Tapi suaranya tegang, dan dia buru-buru kembali ke dapur. Aku buang mayatnya, dengan tangan gemetar. Apa ini ada hubungannya dengan bumbu? Aku coba lupakan dan fokus kerja. Tapi Bu Siti sendiri berubah. Dia lebih kurus, pipinya cekung, kulitnya pucat seperti kertas. Saat istirahat, dia duduk di kursi belakang, tangan memegang dada. "Bu, ibu sakit. Kelihatan capek banget akhir-akhir ini," tanyaku khawatir. Dia menatap aku lama, matanya sayu. "Bukan sakit biasa, Yan." Dia minta balasan. "Setiap hari, energi kita seperti tersedot pelan-pelan. Tapi warung ramai, kan? Kita harus lanjut." Suaranya pelan, seperti ada rahasia yang berat dia bawa. Aku nggak tanya lebih lanjut, tapi hati nggak tenang. Malam itu, tangisan di indekos berubah jadi bisikan,
kembali, tambah lagi. Aku tutup telinga, tapi suara itu di dalam kepala. Seminggu berlalu, kejadian makin sering. Pelanggan mulai aneh. Seorang anak remaja makan sambil tatap kosong, lalu tiba-tiba geleng-geleng kepala seperti sadar. Aneh, tadi kayak lupa waktu, katanya sambil bayar. Kucing mati lagi, kali ini 3 ekor, ditemukan dekat sumur. Bau amis di dapur makin kuat, meski aku bersihkan berkali-kali, kondisi Bu Siti tambah lemah, kadang batuk pelan saat aduk bumbu. Aku mulai takut, uang banyak, tapi tidur nggak nyenyak. Setiap malam, bayangan putih melintas di jendela indekos cepat seperti kilat. Aku pasang gorden tebal, tapi rasanya diawasi. Ini konsekuensi, gumamku sendirian. Rasa senang awal berganti gelisah yang merayap, pelan tapi tak terelakkan. Warung ramai, tapi sesuatu yang gelap tumbuh di baliknya, seperti racun yang meresap lambat. Suatu malam, setelah tutup, aku bantu Bu Siti bereskan warung. Dia duduk di dekat sumur, napasnya pendek. "Yan, kalau kamu mau berhenti, bilang sekarang. Tapi ingat, perjanjian itu mengikat." Aku menatap sumur itu, angin malam bawa bau melati lagi. "Belum, Bu. Tapi, saya mulai takut." Dia cuma mengangguk, dan kami pulang terpisah. Di kamar, tangisan itu datang lagi, lebih dekat, seperti di samping tempat tidur. Aku tahu, ini baru awal konsekuensi. Rasa takut tumbuh, seperti api kecil yang siap membesar. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di tepi jurang. Warung Bu Siti tetap ramai, antrian pelanggan gak pernah surut, tapi kegembiraan awal sudah hilang sepenuhnya. Aku kerja seperti robot, ambil pesanan, goreng ikan, sajikan sambal, hitung uang. Tapi di balik senyum sopan ke pelanggan, pikiranku penuh bayangan gelap. Uang sudah nggak jadi masalah, aku bahkan bisa beli baju baru dan kirim lebih banyak ke orang tua di kampung. Tapi setiap malam, saat pulang ke indekos, rasa gelisah itu datang lagi, lebih kuat. Tangisan perempuan di atap sekarang seperti lagu pengantar tidur yang mengerikan, isakannya pelan tapi menusuk, seperti menyalahkanku atas sesuatu. Aku coba tutup jendela rapat, pasang colokan telinga, tapi suara itu tetap tembus, seperti berasal dari dalam kepala. Pagi seperti biasa, aku bangun dengan mata sembab. Di cermin kamar mandi, wajahku terlihat lebih tua, garis-garis lelah di sekitar mata. Ini harus berhenti, gumamku sambil gosok gigi. Tapi bagaimana? Janji dengan Bu Siti seperti rantai tak terlihat yang menjerat. Di warung, Bu Siti tambah parah. Dia jarang keluar dapur sekarang, biar aku yang layani di depan. Saat aku bawa piring kosong ke belakang, aku lihat dia duduk di kursi kayu, tangan memegang botol bumbu itu dengan tatapan kosong. Kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya kering. "Bu, Ibu istirahat aja dulu. Saya bisa handle sendiri," kataku pelan. Dia angkat kepala, matanya sayu tapi tajam. "Nggak bisa, Yan. Ritual besok lagi." Dia minta lebih. "Kalau nggak, warung bisa sepi lagi." Suaranya lemah, seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku nggak jawab, cuma angguk dan kembali ke depan. Pelanggan datang silih berganti, tapi sekarang aku perhatikan lebih detail. Seorang ibu rumah tangga makan sambil menatap piring, matanya nggak berkedip, seperti terhipnotis. "Enak, mau lagi besok," gumamnya pelan, meski piringnya sudah kosong. Anak muda di meja sudut geleng-geleng kepala tiba-tiba, seperti baru sadar dari mimpi. Saya tadi ngapain ya di sini?" Tanyanya bingung saat bayar. Aku senyum paksa, tapi hati nggak enak. Apa bumbu itu bikin mereka begini? Aku coba cium sambal di dapur, bau amisnya masih ada, samar tapi lengket, seperti rahasia yang nggak mau hilang. Siang itu, saat istirahat makan, aku duduk di belakang warung sendirian. Sumur tua terlihat lebih suram di bawah terik matahari, tutup kayunya seperti menatap balik. Aku ingat malam ritual pertama, cekikikan dari pohon Kamboja, cairan yang menetes. Rasa mual naik lagi, meski nggak ada apa-apa di depan mata. Aku coba salat zuhur di masjid dekat warung, tapi saat rukuk, pikiranku buyar. Kata-kata doa terasa asing, seperti ada dinding tak terlihat yang halangi. Aku ulang lagi,
Tapi napasku pendek, dada sesak. Ya Allah, ampuni aku, bisikku setelah selesai, tapi rasa damai nggak datang. Malah, saat kembali ke warung, bau melati samar tercium dari arah sumur. Meski nggak ada angin, malam harinya, kejadian makin parah. Setelah tutup, aku bantu Bu Siti bereskan dapur. Dia batuk pelan, tangannya gemetar saat angkat wajan. Yan, besok ritual lagi. Kamu ikut? Iya, tanyanya. Suaranya hampir memohon. Aku berhenti sejenak, tatap dia. Bu, saya mulai ragu. Pelanggan mulai aneh-aneh, kucing mati terus, dan ibu sendiri kelihatan sakit. Apa ini sepadan? Suaraku tegang. Pertama kali aku berani bilang langsung. Bu Siti menatap aku lama, lalu menghela napas. Kamu sudah terlibat, Yan. Kalau mundur sekarang, dia bisa marah. Rezeki ini ada harganya. Lihat warung, ramai, kan? Sabar aja. Tapi matanya nggak meyakinkan, seperti dia sendiri takut. Aku pulang dengan hati berat. Di indekos, aku coba buang botol kecil yang Bu Siti pinjamkan untuk cadangan bumbu. Aku ambil dari laci, bungkus kain, lalu kubuang ke gat di belakang kos. Selesai, pikirku, lega sebentar. Tapi pagi berikutnya, saat bangun, botol itu ada lagi di laci, tutupnya terbuka sedikit, cairan putihnya berkilau samar. Jantungku berhenti sesaat. Ini nggak mungkin, gumamku, tangan gemetar ambil botol itu. Aku buang lagi, kali ini ke sungai kecil dekat kampus. Tapi malamnya, saat buka laci cari kunci, botol itu kembali, bau amisnya menyambut hidung, rasa takut mulai menggerogoti dari dalam. Aku nggak bisa tidur lagi. Setiap malam, bisikan datang, kembali, janji, seperti suara perempuan yang dekat, napasnya terasa di leher. Aku coba cerita ke teman kos, tapi dia cuma ketawa. Kamu capek kerja Malirian. Istirahat aja. Aku nggak bilang detail, takut dianggap gila. Di warung, Bu Siti tambah lemah. Dia jatuh sekali saat aduk sambal, aku yang pegang bahunya. Bu, ke dokter yuk, pintaku khawatir. Nggak usah, ini cuma efek sementara, jawabnya pelan, tapi suaranya bergetar. Aku tahu dia bohong. Kucing mati lagi, kali ini di depan warung, ditemukan pagi-pagi oleh tetangga. Warga mulai bisik-bisik, tapi pelanggan tetap datang, seperti terpanggil sesuatu. Puncaknya datang di hari Rabu itu. Warung ramai seperti biasa, antrian panjang saat jam makan siang. Ada keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak laki-laki sekitar 7 tahun. Mereka pesan pecel lele lengkap, anaknya tampak ceria sambil main garpu. Aku sajikan makanan, senyum ke mereka. Selamat makan, iya, kataku sopan. Mereka makan dengan lahap, anak itu bilang, enak, Bu. Sambalnya mantap. Bu Siti di dapur tersenyum lemah saat aku bilang, tapi sejam kemudian, suasana berubah. Ibu anak itu berlari ke depan warung, memeluk erat anaknya yang tiba-tiba jatuh dari kursi. Anak itu meracau, badannya panas, mata melotot ke arah dapur. Ibu, ada tangan putih, yang aduk bumbu, katanya berulang, suaranya kecil tapi penuh ketakutan. Ibu itu histeris, air mata mengalir. Bu Siti, anak saya kenapa jadi begini setelah makan di sini? Dia bilang lihat nenek seram di dapur. Apa yang ibu kasih? Teriaknya, suaranya memecah keramaian. Pelanggan lain berhenti makan, mereka menatap ke arah kami. Ayah anak itu berdiri, wajah mereka marah. Ini racun apa? Kami bawa ke dokter sekarang. Aku berdiri membeku di belakang meja, tangan memegang nampan kosong. Rasa bersalah menghantam seperti gelombang dingin. Anak itu, karena bumbu. Karena air liur itu. Bu Siti keluar dari dapur, wajahnya pucat pasi. Maaf, Bu, mungkin alergi. Saya nggak sengaja, katanya pelan, tapi suaranya gemetar. Keluarga itu pergi dengan anak dibawa ke mobil, teriakan ibu masih bergema. Warga mulai bisik-bisik, beberapa pelanggan bayar cepat dan pergi. Warung yang tadi ramai sekarang terasa hening mencekam. Malam itu, setelah warung tutup lebih awal, aku duduk di kamar indekos sendirian. Rasa bersalah membakar dada, seperti api yang pelan tapi tak padam. Anak itu, apa salahnya?
Aku ingat racaunya, cekikikan, botol yang kembali. Ini sudah kelewat batas. Aku nggak bisa lanjut. Tapi bagaimana? Perjanjian itu. Aku coba sholat lagi, tapi kali ini lebih sulit. Kata-kata doa terasa jauh, seperti ada tangan tak terlihat yang tarik napasku. Aku berhenti, dada naik turun cepat. Aku harus minta tolong, pikirku akhirnya. Aku ingat ustaz di desa sebelah, Pak Ustadz Harun, yang sering cerita soal ilmu gaib di pengajian masjid. Dia dikenal bijaksana, pernah bantu orang kesurupan di kampung. Keesokan paginya, sebelum ke warung, aku naik ojek ke masjid kecil di desa itu. Udara pagi segar, tapi pikiranku gelap. Pak Ustadz ada di ruang belakang, sedang baca kitab. Aku salam sopan, duduk di karpet. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Maaf ganggu pagi-pagi. Saya butuh nasihat, kataku pelan, suara bergetar. Waalaikumsalam. Nak, duduk dulu. Cerita aja, apa yang mengganjal hati? Jawabnya ramah, matanya penuh perhatian. Aku tarik napas dalam, lalu cerita semuanya. Warung sepi, ritual Bu Siti, sumur tua, cairan misterius, kejayaan yang aneh, kucing mati, Bu Siti sakit, dan insiden anak kecil kemarin. Kata-kata keluar deras, seperti bendungan jebol. Saya sudah terjerumus terlalu jauh, Pak. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Tolong saya. Ini gaibkan. Saya takut, tapi perjanjian itu seperti nggak bisa lepas. Pak Ustadz mendengar ceritaku dengan diam, wajahnya prihatin tapi tenang. Pak Ustadz menatap aku lama setelah aku selesai. Nak Rian, kamu sudah sadar, itu langkah awal yang baik. Apa yang kamu cerita ini memang pengaruh jin atau makhluk halus, mungkin kuntilanak yang suka ganggu rezeki. Ritual seperti itu pinjam kuasa mereka, tapi balasannya mahal, nyawa, energi, atau malapetaka. Anak kecil kemarin korban pertamanya. Kita harus hentikan sebelum lebih parah. Aku angguk, air mata hampir jatuh. Gimana caranya, Pak? Besok Jumat Kliwon lagi, ritual pasti lanjut. Pak Ustadz meletakkan tangan di bahuku, suaranya tegas. Kita ke warung besok malam. Saya bawa doa-doa perlindungan. Kamu ajak Bu Siti bicara, tapi kalau dia keras kepala, kita langsung hentikan dengan ayat suci. Tapi ingat, Nak, ini butuh keyakinan kuat. Jangan takut, Allah lebih besar dari segalanya. Aku pulang ke warung dengan hati campur aduk, lega karena ada harapan, tapi takut karena pengkhianatan ini. Bu Siti nggak tahu rencanaku. Saat kerja, aku pura-pura biasa, tapi tatapannya ke sumur terasa lebih gelap. Malam itu, bisikan datang lagi, lebih marah, jangan khianati. Aku tutup telinga, tapi tahu, besok akan jadi titik balik. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur, seperti badai yang siap meledak. Malam Jumat Kliwon itu datang seperti mimpi buruk yang tak terhindarkan. Sepanjang hari, aku kerja di warung dengan hati berdebar, pura-pura biasa meski pikiranku penuh rencana. Pelanggan tetap ramai, tapi sekarang suasananya terasa berbeda, seperti ada kabut tak terlihat yang menyelimuti semuanya. Mereka makan dengan tatapan kosong, gumaman pelan tentang, enak sekali, yang terdengar seperti mantra. Aku layani mereka sambil menatap jam dinding, menunggu waktu tutup. Bu Siti di dapur lebih pendiam dari biasanya, gerakannya lambat, seperti orang yang kehabisan napas. Saat aku bawa piring kotor ke belakang, Bu Siti menatap aku sekilas, matanya merah karena kurang tidur. Malam ini ritual lagi, Ian. Kamu siap? Tanyanya pelan, suaranya hampir hilang di antara suara wajan. Aku angguk, tapi dalam hati aku gelisah. Iya, Bu, saya bantu seperti biasa. Aku nggak bilang apa-apa soal Pak Ustadz. Rasa bersalah karena khianati dia menekan dada. Tapi aku ingat anak kecil kemarin dan kucing-kucing mati bikin aku teguh. Setelah maghrib, warung tutup lebih awal. Pelanggan terakhir pergi dengan senyum aneh, seperti lupa jalan pulang. Aku bantu Bu Siti bereskan depan, lalu kami pindah ke belakang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, angin pelan berhembus dari arah sumur tua, membawa bau melati yang kuat dan amis yang bercampur. Pohon Kamboja bergoyang samar, daunnya jatuh satu persatu seperti hujan hitam. Pak Ustadz tiba tepat saat kami mulai susun sesajen.
Aku sudah kasih tahu dia lokasi lewat pesan pagi tadi, dan dia datang sendirian, pakai baju koko putih sederhana, tas kecil berisi kitab dan air suci. Dia parkir motor di pinggir jalan gelap, lalu jalan pelan ke belakang warung. Saat dia muncul dari balik pintu dapur, Bu Siti terlonjak kaget, tangannya berhenti pegang nampan bambu. "Siapa ini, Yan? Kenapa ada orang asing?" tanyanya tajam, wajahnya memucat di bawah cahaya lampu belakang yang redup. Aku maju selangkah, suaraku gemetar tapi tegas. "Bu, ini Pak Ustadz Harun. Saya cerita semuanya ke beliau. Kita harus hentikan ini. Anak kemarin, Bu Siti sakit, semuanya salah. Ini nggak bisa diteruskan." Bu Siti mundur, matanya melebar penuh ketakutan dan marah. "Kamu khianati ibu, Yan. Setelah kamu berjanji, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan." Suaranya naik, tapi lemah, seperti angin yang berusaha kencang tapi pudar. Pak Ustadz maju pelan, tangannya angkat seperti menenangkan. "Bu Siti, saya Ustadz Harun. Nak Rian sudah cerita, ritual ini pinjam kuasa makhluk halus, tapi balasannya jiwa dan rezeki halal. Hentikan sekarang, sebelum terlambat. Mari kita bersihkan dengan doa." Bu Siti geleng kepala keras, tangannya gemetar pegang kemenyan. "Pergi, ini urusan saya, kalau enggak, dia akan marah." Tapi sebelum Pak Ustadz jawab, dia mulai nyalakan kemenyan, asapnya mengepul tebal, dan mulai merapal mantra Jawa kuno itu lagi. Suaranya berirama pelan, "Pinjam rezeki." Bo, udara langsung berubah. Angin kencang berhembus tiba-tiba dari arah sumur, meski pohon di sekitar nggak bergoyang. Lampu belakang warung berkedip-kedip, cahayanya naik turun seperti napas yang tersengal. Bau melati membanjiri hidung, bercampur amis yang membuat perut mual. Aku mundur selangkah, jantung berdegup kencang. "Astagfirullah, Bu Siti, hentikan perbuatan ini," seru Pak Ustadz lantang, suaranya memecah mantra. Dia buka tas, ambil kitab kecil, dan mulai baca ayat-ayat suci Al-Quran dengan nada tegas dan penuh keyakinan. "Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq." Kata-katanya mengalir deras, seperti air yang membersihkan kegelapan. Bu Siti berhenti merapal, wajahnya berubah, matanya merah menyala, bukan seperti manusia biasa, tapi seperti ada api di baliknya. "Siapa kalian? Jangan ganggu urusanku. Pergi dari sini," teriaknya, suaranya campur dengan getar aneh, seperti ada suara lain yang ikut bicara, tapi Pak Ustadz nggak gentar. Dia lanjut baca, suaranya semakin kuat, tangannya angkat ke arah sumur. "Allahu la ilaha illallah." Seketika, suasana meledak. Dari atas pohon Kamboja, bayangan putih muncul pelan, turun seperti kabut yang hidup. Aku lihat jelas untuk pertama kalinya, sosok perempuan panjang, rambutnya menjuntai acak-acakan, wajahnya hancur seperti terbakar, matanya melotot hitam pekat tanpa pupil, kukunya panjang melengkung seperti cakar. Dia melayang di udara, jeritannya melengking tinggi, menusuk telinga seperti pisau. "Kalian akan menyesal karena sudah mengganggu. Ini janjiku," teriaknya, suaranya menggelegar, campur tawa cekikikan yang dulu dan sekarang jadi amarah. Aku jatuh terduduk, tangan menutup telinga, tapi jeritan itu masih terdengar. Udara terasa seperti berputar, angin menderu kencang, membawa daun dan debu beterbangan. Sumur tua bergemuruh pelan, seperti ada sesuatu yang bangun di dalamnya. Bu Siti ambruk ke tanah, tangannya mencakar-cakar rumput, mulutnya bergerak tapi nggak ada suara. "Pergi," dia marah, gumamnya lemah. Pak Ustadz masih lanjut membaca doa, keringat menetes di dahinya, tapi suaranya nggak goyah. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayat-ayatnya seperti perisai, membuat bayangan putih itu mundur selangkah, jeritannya berubah jadi desis kesakitan, tiba-tiba, suara keributan dari depan warung. Beberapa pelanggan yang tadi tutup sudah pergi, sekarang mereka datang lagi tapi ada yang aneh dengan mereka. Mereka muncul dari pintu dapur, mata kosong seperti boneka, bergerak pelan ke arah sosok putih itu. "Lindungi dia," gumam mereka berulang, tangan terulur seperti ingin memeluk bayangan. Seorang pria tua merangkak di tanah, wajahnya pucat, bibirnya bergetar.
Wanita kantor yang biasa datang siang tadi berdiri diam, matanya terpaku ke sosok itu, seperti terpanggil. Aku bangun, tarik lengan Pak Ustadz. Pak, mereka kerasukan. Pak Ustadz angguk cepat, nggak berhenti membaca. Baca doa, Ian, ayat kursi, cepat. Aku coba, suaraku bergetar tapi ikut, Allahu la ilaha illallah. Sosok putih itu berputar-putar di udara, jeritannya makin melengking, membuat telinga sakit. Dia mencoba mendekati kami, kukunya hampir saja menyentuh bahu Pak Ustadz, tapi ayat-ayat itu seperti dinding tak terlihat, mendorong dia mundur. Angin semakin kencang, lampu warung mati total, kegelapan menyelimuti halaman. Aku rasakan dingin menusuk tulang, seperti tangan es yang memegang leher. Bau amis dan melati bercampur jadi mual yang hebat, perutku bergejolak. Pertarungan itu terasa lama, mungkin setengah jam, tapi seperti berjam-jam. Pak Ustadz terengah, wajahnya pucat, tapi dia lanjut, Falak. Nas, sosok putih itu mulai pudar, jeritannya melemah jadi desis panjang. Kalian akan membayar, gumamnya terakhir, sebelum menghilang ke kegelapan malam, masuk ke sumur seperti asap yang tersedot. Angin berhenti seketika, lampu menyala redup. Pelanggan yang kerasukan jatuh satu persatu, mata mereka berkedip sadar, bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Bu Siti tergeletak di samping sumur, tak sadarkan diri, napasnya pelan. Pak Ustadz mendekati Bu Siti, meletakkan tangan di dahi Bu Siti, lalu membaca doa pelan. Dia lemah, nak. Pengaruhnya sangat kuat, kalau bisa bawa ke dokter besok pagi. Aku angguk, aku membantu angkat Bu Siti ke kursi. Warga sekitar mulai berdatangan, tertarik karena suara jeritan tadi. Mereka lihat kekacauan, sesajen berantakan, asap kemenyan masih mengepul, pelanggan syok di depan. Ada apa ini, Ian? Tanya tetangga dekat, wajahnya khawatir. Aku cerita singkat, Pak Ustadz tambah penjelasan. Ini pengaruh gaib, warung ini harus dibersihkan total. Bakar saja, biar pengaruhnya hilang. Warga angguk setuju, beberapa sudah ambil jerigen bensin dari motor. Malam itu juga, dengan berat hati, mereka nyalakan api. Api menjilat dinding kayu, atap seng berderit panas, asap hitam naik ke langit. Aku berdiri jauh, menatap warung terbakar, rasa lega campur sedih. Bu Siti dibawa ke rumah sakit desa, tapi pagi harinya, kabar datang, dia meninggal semalam, dengan senyum misterius di wajahnya, seperti ada rasa lega akhirnya bebas. Aku pindah kota seminggu kemudian, tinggalkan indekos dan kenangan itu. Kuliah tetap lanjut, tapi aku cari kerja baru yang halal, jauh dari pinggir kota. Aku bertobat, salat lebih rajin, ikut pengajian rutin. Pak Ustadz juga sering telepon, untuk menasihatiku, jaga hati, nak. Setan suka merayu yang lemah. Aku selamat, fisik utuh, tapi rasa trauma itu masih membekas. Kadang, di malam yang sunyi, bau melati dan amis kadang masih sering muncul samar, seperti hantu yang gak mau pergi. Aku bangun, membaca doa, tapi aku tahu, bumbu rahasia, itu akan selalu ada menjadi bayangan, pengingat harga keserakahan dan janji gelap yang hampir hancurkan hidupku. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.